Shalom ras pejuah-juah man bantakrina mambre yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami menyajikan sebuah podcast yang kami beri nama podcast Sapo Mambre. Inilah sebuah usaha kami untuk bagaimana kami boleh terlibat untuk memajukan Mambre dan pelayanannya dalam GBKP Tanjung Priok dan tentunya juga untuk GBKP pada umumnya. Saat ini kita kedatangan seorang narasumber, seorang gembala yang luar biasa, yang tentunya kita semua di GBKP umumnya mengenal sosok pribadi ini. Ini dia Pendeta Dharma Plawi STH. Jua-jua mah. Jua-jua. Ya. Bujur mah, kami sudah hadir tempat ini. Kita tentunya bersyukur karena apa yang telah terjadi pada siang hari ini juga merupakan karena kasih karunia Tuhan pada kita semua. Terlebih sebelum kita masuk ke dalam podcast kita pada sore hari ini, pada siang hari ini, maaf. Terlebih kami ingin bertanya tentang kondisi Du saat ini. Kami pernah mengenal Du sangat dekat karena kami di GBK Tanjung Priok ini pernah kami jadi gembala kami di sini, Maya. Kalau nggak salah, aku ingat sekitar tahun 82. Betul. Ya, sampai 1992 Maya, kira-kira gitu ya Maya. Kira-kira ya 9 atau 10 tahun lah gitu ya Maya. 10 tahun. Iya. Jadi gimana kabar Numa? Baik. Baik ya, luar biasa. Disyukur. Nora sehat mah? Sehat. Impal kami semua sehat iya, Maya. Sehat. Sama ya. cucu juga sehat. Wah luar biasa. Berapa orang cucu sekarang mah? 6 orang. Jadi Mama ini adalah pribadi yang sesungguhnya dengan saya pribadi, dengan keluarga juga ya cukup dekat lah Maya kita Maya. Ditambah lagi memang dulu Mama ini punya kesamaan hobi dengan Bapak dan dengan Bulang dulu ya. Betul. Jadi itulah sekilas dari sosok narasumber yang luar biasa ini yang kita hadirkan untuk Mambre Tanjung Priok. Dan pada hari ini, kesempatan hari ini, tema kita adalah sejarah dan tujuan berdirinya Mambre. Nah, jadi kami sempat berpikir siapa yang kami undang, ya kan? Kami tahu memahami bahwa tentunya Mambre-Mambre yang dulu terlibat sudah berumur semua, ya. Sudah berumur, bahkan sudah ada yang dipanggil oleh Tuhan, ya. Kan kira-kira begitu, ya. Nah, yang sekarang masih ada yang aku ingat itu Kila, Naras Bapak Yakin Ginting. Namun informasi yang kami dapat karena memang kondisinya sudah menurun, jadi akhirnya kami berpikir ya mungkin Tuhan punya pilihan yang lain gitu. Kami berpikir ya jatuhlah pilihan kami untuk Pendeta yang memang terlibat sangat kental dengan sejarah pendirian Mambre ya. Nah jadi sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami siapkan. Tentunya tidak banyak tapi kami harap ini bisa menjadi sebuah pengetahuan buat kami Mambre, menjadi motivasi buat kami juga. Aku mau tanya selaku pendeta senior di GBKP dan juga ketua klasis kalau nggak salah ya. Dulu kalau nggak salah ketua kelas Pulau Jawa juga ya. Iya. Pulau Jawa. 4 periode. 4 periode luar biasa. Nah, di dalam pelayanan waktu jadi ketua kelas itu yang seingatku disitulah Mambre berdiri ya. Atau bagaimana? Bisa kami ceritakan
sejarah berdirinya Mambre, mah? Eh, ya, eh, tahun eh, 82, 1982, saya pindah dari GBKP Jogja Iya. ke Jakarta ke Tanjung Priok. Nah, itu awal saya. Eh, Priok sudah sebagai runggun gereja, dan sebelumnya juga ada pendeta, tapi bukan pendeta runggun, Hmm. pendeta klasis yang diperbantukan di Tanjung Priok, pendeta Salomo Stopo almarhum. Iya, iya, Nah itu iya, iya. Ingat. saya datang, dia ada di sini, kami melayani bersama, tapi dia sebagai klasis. Nah, tapi jauh sebelumnya, ketika saya masih mahasiswa STT Jakarta, Hmm. tahun 72, saya sudah kenal dengan Priok, dengan Wow, GBKP luar Priok. biasa, luar biasa. Apa yang kamu kenal dari Priok, mah? Ini dah awal Iya. dari Priok. Gereja yang kita tempati sekarang ini belum ada. Oh gitu, mah. Iya, belum ya, belum. Sawah, Wah, baru sawah sendiri. Dekatnya rumah Bapak Perawati. iya, Nah iya. itu dia aktif sebagai Polri. Iya, polisi betul. Saya diutus oleh eh, Runggun GBKP Jakarta, Bintang, Mm-mm, mm-mm. untuk memimpin pelajaran agama kepada beberapa orang Karo di Tanjung Priok, begitu. Oh, khusus Tanjung Priok gitu, mah? Iya, khusus Tanjung Wow, Priok. iya, Belum ada iya, sama sekali, belum iya, ada. iya. Baru, yaitu hmm, Mas Bayang, Bapak siapa itu? Bapak Hadi. Bapak Adi Iya, iya, Sebayang. iya, iya, iya. Itu salah satu. Bapak Pemburak Iya, Ginting, iya. eh, eh, dan beberapa yang lain. Itulah awal daripada pelajaran agama. Dan ketika mereka dibaptis atau diterima kembali, istilahnya dialogkan itu di Mm-mm. GBKP, kita meminjam gereja PKB sebelah rumah tuh. Iya, yang di Iya, ujung, mah ya. iya. Sebelah kantor pos itu, mah ya. Saya Iya, kita pinjam, itu juga masih sawah dulu. iya, iya, iya. Itu ada, iya, pertapakan klien Iya, iya, iya. Bapak Ndu Iya, sama iya. Bapak Seadmin. Iya, iya. Itulah kira-kira Romantika dulu dengan Priuk lah, mah ya. pengenalan saya dengan Priok. Iya, iya. Jauh tahun 72, belum Wow. ada gereja. Aku Ya, baru tahu ini, mah. Ternyata kamu sudah kenal Priuk sebelum kamu kembali di sini ya. sudah ya. Wah, luar biasa. Oke, jadi ini mah sebenarnya salah satu eh, hal yang kami pertimbangkan waktu berbicara mengenai sejarah berdirinya Mambre mah adalah, ini kalau kami salah, tolong kami koreksi, adalah Tanjung Priuk lah yang menginisiasi ini, Maya. Ya, iya. Yang menginisiasi lahirnya sebuah kategorial, kita bilang gitu, Maya. Mambre gitu, Maya. Iya. Nah, jadi dari situ mah, dari momen itu, bagaimana kami bisa bercerita tentang sampai kepada terbentuknya sebuah kategorial kaum perbapan, bagilah kira-kira, Mah. Iya, ya itu dulu. Ya. Awalnya itu sebelum Mamre, Perbapan. Nah, Perbapan, oh ya, Mah. jadi kita melihat contoh di GKI, ada komisi Bapak, apa namanya, ada PA
kaum bapa. Di HKBP pun ada AMA itu kan, Iya, Korama katanya. iya. GBKP belum ada, yang ada Sekolah Minggu, Permata, Moria. Moria, Ah, iya betul. nah, baru itu. Iya, Jadi ini menarik sebenarnya ya untuk diangkat, iya, diingat kembali. betul betul Mas. GBKP sebagai eh, salah satu gereja suku di Indonesia itu memang menganut aliran apa itu patriarkat, garis kebapakan itu Iya, iya, ya, ya sama dengan suku-suku Tapanuli dan sebagainya ya. betul betul. Yang beda dengan Padang itu Patrilineal kan Mas ya, ya. patrilineal, Ya dengan kita apa namanya patrilineal. patrilineal, Ya, garis 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 bapa, laki-laki ya betul. garis laki-laki. Nah, lama sudah pada waktu Belanda baru meninggalkan Indonesia sudah terbentuk ya Moria lah, Iya, iya. Moria. Bahasa Belandanya ada itu, saya lupa itu. Oh, istilah Belandanya mah ada Mas ya. Ya, mesis apa katanya, ada itu bahasa Belanda. Iya, iya, iya. Sudah terbentuk Moria. Dari kaum wanita zaman Belanda itu ada, memang sudah di gereja sudah kenal wanitanya gitu. Ya. Jadi Moria, jadi jauh sebelum Mamre, Moria sudah ada, Iya betul Mas. muncul Permata dan sebagainya. Mengapa Mamre sangat jauh ketinggalan? Seperti kita katakan tadi Iya Mas. bahwa patrilineal itu, garis bapak itu membuat kaum bapak ini merasa bahwa gereja itu miliknya, milik kaum bapak. Jadi Iya, iya. anak suruh sana, istri, kira-kira Oh gitu. begitu. Ya, ya pemilik Iya, iya. kaum bapak, Iya, 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 Bapak iya. Sianu begitu. Iya, 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 iya. Ya, Oh iya Mas. Jabu Bapak Sianu. Betul. Ya. Jadi merasa nggak perlu ada harus kategorial khusus gitu Mas ya, Iya. waktu itu ya. Enggak, walaupun Oh gitu. dia tidak membuat organisasi kategorialnya, dia merasa bahwa dialah Wah, pemilik gereja ini, iya, kira-kira kaum iya. bapak. Buat apa kita itu Moria, Permata dan sebagainya, nah, Sekolah Minggu itu ya anggota kita begitu Iya, iya, yang iya. menentukan tentang itu karena pengaruh garis kebapakan tadi, Betul. patriarkat tadi. Jadi kita lihat di budaya Karo itu yang sistem runggu katanya kan, runggu. Radatan Mas ya. Peradatan Karo itu. Ya memang yang berperan bapak, Iya, bukan pemuda atau istri. iya. Ya istri di dalam runggu hanya menenteramkan anak-anak supaya jangan berisik begitu gitu. Penjaga anak. Kira-kira jaga anak. Nah, sekali-sekali ditanya sih, ya kamu bibina, Woi, woi. gua cakap mendorena, sekali-sekali. Iya, iya, Tapi iya. mengambil keputusan di dalam budaya itu Iya. bapak. Oh laki-laki Mas. Nah ini penyebabnya sehingga Mamre lama baru muncul begitu Iya, iya. kira-kira. Jadi memang ada tradisi ya Maya Tradisi. yang membuat Mambre itu seperti tidak terpikir waktu itu Maya. Betul, karena dia merasa dialah pemilik Iya, dari iya, gereja. iya. Buat apa? Kenapa? Oke, oke. Terus Ya, Mah, lanjut Mah. Tanjung Priok ya sekitar tahun 85 ke barangkali ya. Kita suka meniru membuat program-program GKI itu ada pekan keluarga. Oh, mengadopsi Mah ya. Mengadopsi. Oh. Itu
di seluruh GBKP Priok yang mulai itu. Oh gitu. Wah, ini Itu Priok yang mulai Pekan Ini Keluarga. prestasi juga buat Priok ini sebenarnya ya kan, Iya. bahwa akhirnya itu menjadi program modraman ya Maya. Iya, Iya kan? akhirnya jadi Wah, promotor. ini jadi kam krina Mambre Iya. terkhusus umumnya jemaat GBKP Priok perlu berbangga lah Maya, Beruangga lah. bahwa sampai kepada Pekan Keluarga pun kita sebenarnya sudah memikirkan itu Maya. Iya, Oke, Pekan luar biasa. Keluarga. Pekan Keluarga itu menarik sekali waktu itu. Artinya kita makan bersama di halaman gereja. Ada meja-meja. Meja ini dijual kepada jemaat. Satu meja, satu keluarga dalam arti buat makan. Iya, 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 iya. Dan dihidangkan Ini, Deng. cipera, masakan khas Karo Iya, gitu iya, ya. iya, iya, iya. Malam ini ada cipera, besok daging gat-gat, misalnya begitulah kira-kira. Iya, iya. Menarik sekali. Belum pernah dibuat. Itu kreasi kita. Kreasi kita. Oh, ini GKI mana ada. Cuma yang ada dari GKI adalah malam keluarga itu, Pekan Keluarga itu. jadi sedikit berkembang dari tema kita, Iya. Mambre, bahwa Pekan Keluarga memang inisiasinya adalah Tanjung Priok ya Maya. Betul. Dan itu bener-bener suasana kekeluargaan. Iya. Iya kan, kita makan bersama gitu kan Maya. Wah, luar biasa itu. Oke, jadi menarik mah bahwa memang Priok ini kreatif ya Maya, dalam program kan gitu Maya. Menarik. Jadi mengenai Mambre sendiri pun Priok yang menginisiasikan gitu Maya. Nah, sekarang prosesnya gimana tuh Mah dalam pembentukan itu Mah? PA Perbapaan yang kita adopsi dari gereja lain itu, kita baru Priok juga yang ada. PA Perbapaan. Oke Mah. Ya, PA Perbapaan. Masuk saya di GBKP, di seluruh GBKP. Betul Mah. Kita mulai di sini. Waktu itu saya ingat sekitar jam 3 sore hari apa itu. Kita mulai di sekolah minggu kita sekarang ini. Iya. Itu dulu. Gedung KKR itu Maya. Gedung KKR itu belum banyak. Sekolah minggu yang dekat rumah. Yang dulu dekat masjid Maya. Iya Mah. Iya, sekarang rumah pendeta itu. Iya. Rumah pendeta. Iya. Belakang rumah Bapak Pera lah. Betul. Nah, kita mulai selalu belum banyak yang datang Perbapaan, tapi Priok sudah ada, GBKP belum ada, dari pusat belum ada itu. Program itu belum ada. Belum ada bimbingannya pun kita mulai luar biasa ini memang. Iya. Nah, ya saya teringat juga saat itu persis selalu saatnya azan namanya, yang sore itu apa? Azan maghrib. Iya Mah. Persis terpaksa kami berhenti sebentar karena begitu dekat dengan corong itu. Itu pun. Tapi kita bisa terima sudah. Masih tiap minggu disita. Walaupun suara itu begitu, kita mesti diam, nggak bisa ngomong. Nggak bisa dengar. Lama-lama kita pindah ke gereja PA-nya. Lalu Bapak yakin gini sebagai ketua PA Perbapaan waktu itu, PA Perbapaan yang pertama awalnya, tentu awal-awalnya itu belum ada semacam organisasi sekali. GBKP belum ada, hanya kita perlu PA. Komunitas aja Mah ya. Ya, mengapa Permata Lead PA gua perlu PA. Dan memang PA ini kita ambil bahan-bahan dari luar khusus untuk Perbapaan kan. Untuk itu. Lama-lama tertarik juga.
makin lama makin bertumbuh. Kemudian ada kornya, kita buat Iya, kor kor perbapan. perapaan waktu itu. Ah, kalau sidang sinode di Kebon Jahe tahun berapa itu ya? Berikutnya lah kira-kira. Itu bisa dicari nanti tahun ya Hmm, belum 90 pembahasannya mah ya. masih Iya, bukan bukan. semua. Kami mendaftar kor Mhm. Oh, Perbapan Tanjung Priok wow. akan akan mempersembahkan kor di Iya. pembukaan sidang sinode. Wah, ini luar biasa itu. Nggak ada itu dari Runggun, dari Iya. jauh-jauh mana ada. Jadi Sina Mambre, penjelasan Mama Pendeta kita ini menunjukkan bahwa Mambre kita ini sebenarnya Mambre yang revolusioner ya Maya. Iya. Iya, sebagai Mambre yang pelopor gitu Maya. Pelopor. Kita lah pertama kali menyajikan kor Mambre, kor perbapan di sidang klasis Maya. Sidang sinode Sidang sinode. nasional Wow, itu. wow, luar biasa. Nasional. Ini motivasi buat kita. Lanjut Luar Mah. biasa. Ya, atas biaya sendiri. Wah, Wow, itu di situ luar mandiri. biasa. Mandiri. Ya, itulah Ya, peran Bapak Yakin di iya. sana memang tiket kapal, bikin jas Mamre ini Wow. luar biasa waktu itu. Kita berangkat sama-sama naik kapal Hmm. laut ya, naik Iya. kapal laut. Wah, mereka kaget lah. Sidang sinode yang ribuan jumlahnya itu, tiba-tiba kor Perbapan, masih kor Perbapan, Hmm. Tanjung Priok. Ya, itulah. Nah, Pada iya, pada Mas. ya pada sidang itu Iya. akhirnya ada yang mengusulkan supaya dibentuk Mamre. Jadi Itu komisi Mambre gitulah komisi kira-kira. Mamre Iya, dari iya, 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 iya. Perbapan pun belum ada semua kan, belum Hmm. ada. Dari contoh Tanjung Priok tadi itu dibicarakan di sidang, sudah saatnya gereja kita membentuk lembaga kategorial Mamre. Perbapan. Perbapan. Tapi namanya didiskusikan juga. Ya, akhirnya sinode memutuskan namanya Mamre. Akhirnya di forum itu lahirlah gitu ya, Ma. Lahir. Usulan itu gitu, Ma ya. Ya, itu. Nah, sampai ada kata Mambre itu bisa kami sampaikan nggak, Mas? Siapa yang mengusulkan kira-kira atau siapa yang menyodorkan nama itu gitu loh, Mas? Kira-kira, Ya, Ma. itu memang dari sidang ya, sidang sinode. Ini ya, Ya, kolektif, Ma ya. kolektif gitu. Moria diambil dari Gunung. Gunung Moria, Iya, Bukit Moria. betul. Lalu Mamre ini diambil dari Hmm. pertemuan Abraham dengan malaikat yang 3 orang itu. Iya, Kamu ingat kan? iya, 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 Ma. Salah satu di antaranya Tuhan kan itu katanya. Betul, betul, Ma. Yang hadir di kemahnya Abraham menjanjikan tahun depan akan lahir anakmu. Di situ nih ya. Nah, di situ padahal Kalau umurnya nggak salah itu pohon ya, kalau nggak salah, Ma ya. pohon. Sebuah pohon kan, Ma ya. Kecing Mamre, iya, Iya, pohon. iya. Tapi pondoknya itu di bawah pohon itu, Betul, kira-kira begitu. betul, betul. Sehingga teduh untuk Iya, ngaso. iya, untuk beristirahat gitu, Ma ya. Ya, malaikat tadi pun singgahlah, mampirlah ke rumah, kata Abraham. Lalu disajikan luar biasa. Ya, Iya, jamuan makan buat 1.000 orang katanya. Kalau kita baca tafsiran dari Alkitab itu luar biasa penyajian iya, Abraham, iya, iya. karena dia lihat orang ini istimewa. Iya, Tidak sembarang orang bisa jalan di gurun kan. betul, Ma. Nah, ini 3 orang datang, dia pasti orang luar biasa. Setelah makan tahun depan
lahir. istrimu Iya. Sarah akan melahirkan. Ketawa si Sarah dari seberang sana, dari kemah sana. Iya, Dia iya, iya. lucu rasanya, udah tua-tua, Iya. udah ringut Sudah, kan, iya, 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 iya. udah ringut, kok bisa Sudah tidak mungkin melahirkan lagi dan punya anak gitu mah ya. bahasa karonya silang-lang ini malaikat ini dia pikir ya, Iya, masa ngawur, ngawur mah ya. ya mengawur lah, udah 75. Iya, iya, iya. Tapi mengapa si Sarah tertawa kan? Dan tahun depannya jamuan makan yang disajikan oleh Abraham itu tidak ada artinya dibanding dengan anak yang lahir Iya, itu. berkat itu mah ya. Janji Tuhan itu. Betul, betul. Nah, di bawah pohon Mamre itulah, Siap. dari situlah nama Mamre. Ide lahir ide nama Mamre mah ya. Ya, Oke mah, jadi menarik mah, memang selalu ada unsur beriman di situ mah ya. Dari lahirnya Mamre ini, ya, setidaknya Alkitab menceritakan bagaimana momentum itu sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin gitu kan Mah, ya. ya, Nah, kalau itu dari sisi sejarah mah, sebenarnya kamu sebagai seorang gembala, pendeta kami, dari sisi kalau kita bilang teologi, ya mungkin lebih dari sisi rohaninya mah, untuk apa sih Mamre dibentuk nih mah? Terkhusus untuk kaum Bapa itu sendiri untuk iya, apa sih mah? Gitu loh. ya. Sebenarnya itu tuntutan perkembangan gereja ya. Bagaimanapun pelayanan itu semakin spesial, semakin khusus, semakin apa namanya, ada anak kecil, ada permata, Moria, ada apa namanya, ada bagian-bagian Iya, dari apa keluarga mah ya. keluarga masyarakat itu yang kita layani lebih khusus, pasti lebih baik. Betul. Setuju Karena mah, kalau setuju. saya tujukan pelayanan saya kepada Mamre, perbapaan, ya masalah-masalah di sekitar perbapaan itu tentu berbeda dengan sekolah minggu kan. Betul mah. Ya nggak Iya, mungkin pasti. saya gabung-gabung itu. Dengan penandian Moria Iya, misalnya mah. iya, nggak Iya, mungkin. Nah, perbedaan, pergumulan, perbapaan di berbeda. keluarga berbeda. Karakteristiknya berbeda mah ya. Betul. Iya, Nah, itu jadi semakin spesifik, semakin spesial pelayanan kita, ya semakin baik. Itu jadi saya kira tuntutan perkembangan pelayanan di gereja itu memang harus semakin apa namanya spesial lah. iya. Terlebih Mamre yang seperti kamu bilang tadi ada aspek tradisionalnya sebagai bapak, sebagai Ya, pemilik. ya, Ya, betul. jadi kalau bapak itu kan kepala ya Maya, Iya, kepala. Nah, kepala. dengan pelayanan khusus tadi Mah yang kamu bilang Ya, tadi, tentunya kita berharap ya, kita Mamre khususnya berharap ya, kaum bapak ini menjadi pemimpin kan gitu Maya, bagi pemimpin. keluarganya, bagi kerohanian keluarganya gitu Maya, Iya, iya, tidak hanya sebagai eh, pencari nafkah kan iya, gitu Maya. iya, Nah, dari sudut pandang itu Mah, kalau tadi kamu sempat menyenggol soal tradisi, apa yang dari kamu pribadi lah misalnya, iya, apa yang harapan Mamre sebagai kaum bapak tadi terkait dengan tradisi kita orang Karo mah? iya, Ya, itu coba kamu bantu kami untuk bisa merefleksikan itu mah. iya, iya. Ya, seperti kita sudah singgung tadi bahwa garis Bapak itu, patrilineal itu, eh, pengambil keputusan di Ya, keluarga Karo iya, memang Bapak, betul garis mah. kaki. Yes, Jadi penting sekali lah mah ya. itu ya, kalau ada beberapa bagian dari Alkitab mengatakan bahwa memang dia sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai kepala, Betul. ya
Misalnya Paulus mengatakan, "Tunduklah kepada suamimu," begitu ya. Iya, betul, Ma. Di dalam Kristus memang, tapi ada Iya, kalimat lain. Tapi, seperti kamu pada Kristus, tunduklah kepada suamimu. Hai suami, kasihilah istrimu. Kan begitu betul, Ma. kalimatnya. Iya, Jadi maksud saya mengatakan bahwa, eee, budaya karo tadi memang ya masih sejalan dengan, Alkitab dalam soal ini tadi, eee, sebagai pemimpin, iya, bapak sebagai iya, pemimpin, iya, suami sebagai imam katakanlah, iya, dari iya. sekarang sering juga dikatakan imam kan, sebagai imam Betul, di imam. tengah-tengah keluarga. Nah itu, apa Iya. arahnya tadi Mas Unduk apa? Iya, jadi karena tadi kamu bilang kenapa kita Mambre baru terbentuk Ah, belakangan gitu belakangan. kan, karena kan ada sisi dari sudut pandang budaya Iya. yang kita ini sudah punya kitanya ini kan gitu Weh kan. weh Mama anak itu kan weh, ya bapaan kita kita ya kira-kira gitu, jadi nggak begitu. perlu ada sesuatu yang khusus buat kita. Iya, Namun perkembangannya dari adat itu menuju kepada konsep imam tadi ya Maya, imam bahwa perlu ada pelayanan khusus yang gitu Maya, pelayanan khusus, khusus. pelayanan di situ. Artinya perbapaan pun walaupun dia kepala, dia punya problem khusus juga kan. Iya, 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 Ya, kan kamu bilang tadi betul. beda sama Iya, istri juga. karakteristiknya permasalahannya berbeda Iya, Maya. berbeda, itu. Iya, Jadi semakin gereja semakin peka, semakin, bisa melihat bahwa Bapak mesti dilayani lebih khusus lagi, wah itu semakin bagus pelayanan. iya, Jangan disamaratakan dengan anak kecil misalnya, iya, 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 itu kan benar-benar, gagal kita. betul Pak. Makanya dibuat anak kecil pun, anak kecil kelas 1A, 1 kan begitu, umur Betul. begitu itu pun Ada balita kan ah, gitu kan, iya ada iya remaja-remaja kan iya gitu kan. itu dalam Hmm, kaitan itu sebenarnya. betul, betul. Jadi ini mah agak sedikit dalam, Iya. tapi penting kami rasa untuk kamu memberikan pandangan. Mambre seperti apa sih mah yang GBKP harapkan mah, gitu loh. Berkaitan Wah, dengan filosofis dari pembentukan iya. Mambre itu sendiri mah. Ini kan jadi konsultan sekali ini mah. Konsultan apa yang namanya di perbapaan. Nah, ini mah. Ya, Mamre sendiri apa motonya yang kamu tahu? Mambre Remediate. Ya, Mate Mambre Ermediate, ya, Mamre Erpemere. Pemere. Oke mah. Ah, ini masuk nih mah. Nah, ini Oke mah, terus mah. itu yang sudah Bisa kamu artikan tuh mah, Remediate Pemere itu. iya. Hmm, Ermediate itu menaruh perhatian, Care. itu terjemahan langsungnya, Ya, care, peduli gitu mah ya. peduli. Nah, itu sebenarnya cukup cukup luas sebenarnya Iya, karena betul. eh, dia artinya kebalikannya dia tidak memikirkan dirinya sendiri begitu ya. Iya, luar Kita biasa nih. kita berjemaat, bergereja, Sebagai keluarga ya mah iya ya. ya. Yesus juga katakan kasihilah sesamamu. Betul, Itu inti paling pokok. Ya, bagaimana kita mengasihi kalau kita nggak care kan sama sekali betul, nggak mungkin. betul. Jadi diambil dari situ Mamre Randiate. Ya. Jadi perhatian kita lah semua yang apa yang bisa kita lakukan. Kemudian dilanjutkan dengan pemere. Pemere itu kan kamu tahu ya, Iya, memberi mah ya. memberi. Artinya Iya, iya, iya.
apa yang saya bisa bantu, apa yang saya bisa buat kan dengan, keadaan ya Sekitar, sekitar. setidaknya itulah Mas ya. Ya dia kita pasang telinga, ya pasang itu, oh ya begini keadaan, apa yang saya bisa mulai, gitu. Wow, Ya saya kira itu bagus juga tema ini, sampai sekarang masih itu belum ada bergeser, iya iya iya. saya kira, eee, Jadi filosofinya lah. jadi bagaimana Mambre itu atau katakanlah seorang Mambre Mas, Heeh. eee, berinisiatif ya Mas ya, Ya, memiliki inisiatif ya kreatif, kan untuk peduli, peka ya, ya, peka ya kan untuk mau berbagi gitu Mas ya. ya. Ya pikiran, tenaga kan gitu Mas ya. Kan banyak ungkapan-ungkapan Karo itu yang, eee eee, yang dia tidak peduli sama apapun sekitarnya gitu. Dia cuma, Hmm. eee, saya kutip satu perumpamaan misalnya, eee, aduh, Santai Mas, santai Mas. Minum minum dulu Mas. eee, Iya, ya kami sebenarnya gini Mas, kami sebenarnya eh, kenapa kami angkat tema Mambre sebagai podcast kami yang pertama, kami khusus Game Mambre Tanjung Priuk melihat bahwa Mambre ini termasuk kategorial yang eh, apa ya Maya, kalau kita bilang sih belum seaktif yang kita harapkan lah kira-kira gitu ya. Masih terus kita perlu menami-nami ya Mas, mengiyah-iyahkan lah gitu ya, iya-iyakan, ya, iyah-iyahkan, ya betul, masih perlu terus dibuka Mas, iya, dibuka, iya, eee, dari sisi kerohanian sebenarnya sih Mas, lebih kepada iya, kerohaniannya. Karena kalau kita bilang dari sisi sosialnya ya Mambre itu kan emang dasarnya kan orang yang suka berkomunitas Mas ya. iya, Ya kan orang yang suka, apa ya, kumpul, ya, ngumpul, ya, kongko Mas ya. ya, Kalau orang ya, Karo bilang rebual-rebual gitu Mas ya. bual-bual, Nah kalau dari sisi itu sih ya, kita sih nggak inilah, nggak khawatir lah, artinya ya, mudahnya. ya, Cuman dari sisi kerohanian ini yang mau kita tekankan bahwa bagus tadi yang kami bilang bahwa Mamre itu adalah imam, ya ya, kan, imam. Artinya mengambil keputusannya Mas ya. ya, Nah dalam hal pengambilan keputusan ini kan tentunya kan setiap keputusan yang Mambre buat itu kan pasti berdampak Mas ya. ya, Ya kan ya, berdampak sekecil-kecilnya buat keluarganya lah. Buat orang terdekat nih istrinya misalnya, buat anaknya, buat pekerjaannya dan buat lingkungan sosialnya lah. Nah, dalam hal ini mah kami ingin meminta apa ya, pedah-pedahan dulu lah. Bagaimana seorang Mambre bisa mengambil keputusan yang baik, benar dan seturut kehendak Allah mah. ya, Bisa kami jelaskan mah? ya. Jadi, eee, apanya, motonya tadi udah jelas kan, Iya, itu pun merupakan dasar itu. iya. Ya, Artinya untuk menuju ke sana kan juga perlu ada proses kan mah ya. ya, Nah, bagaimana itu mah caranya ya, seorang Mambre bisa mah? ya, ya, artinya kalau kita hubungkan dengan moto itu, eee, tadi saya mau angkat satu ungkapan bahasa Karo, "Gundera, salah gundera," katanya. Gundera, Salah salah gundera. gundera. Nah, apa itu mah? Poinnya adalah, memikirkan diri sendiri. Hmm, Dia tidak peduli seperti kodok kodok, berlangi katanya kan, hmm, langi. berenang. Kok itu menggembur di belakang, nggak peduli dia buat Iya, orang lain. iya, Pokoknya dia iya, maju sendiri, iya, begitulah. Ya, orang yang di belakangnya kan kena lumpur semua, itu iya. dia nggak peduli. Jadi ya itu artinya. Jadi tidak mungkin, kita memikirkan diri sendiri, itu tadi, Hmm, gitu. Moto Mamre tadi kan begitu.
Terdiate katanya menaruh perhatian. Jadi dalam hal mengambil keputusan tadi, Mambre nggak boleh mikirin diri sendiri mah ya, Iya, nggak boleh egois mah gitu ya. kalau ya kita pilah-pilah kalau dalam hubungan dengan rumah tangga sama istri misalnya ya, ya Mamre itu kita katakan tadi sebagai imam itu harus melihat bahwa pasangannya itu adalah juru selamatnya Tuhan Yesus juga, Kristus Iya, juga. iya. Wow. Saya juga begitu. Dan istrinya harus mengasihi dia karena Kristus sebenarnya ya. Iya, Di antara kami ini ada Kristus gitu. Jangan melihat saya, dia kok temperamen sekali begini, suka marah. Nggak bisa, mesti ada Kristusnya di tengah gitu. iya. Jadi itu prinsip sekali kalau mau rumah tangga langgeng di situ. Kalau enggak, lama-lama kan membosankan pasti. Iya, Kalau mah. tanpa Kristus itu Iya. lihatlah masing-masing ya makin berumur lagi makin membosankan. Wah itu Makin kendor mah ya. makin kendor cintanya. Iya. Jadi Tapi kalau ada Kristusnya, kamu lihat dia dengan keriputnya lah misalnya ya. iya, tetap tahu cantik gitu. Itu ya walaupun tidak cantik, ini Iya, yang terbaik. diselamatkan oleh Iya. Kristus. Jadi Sina Mambre si kelingi Tuhan Yesus Kristus pendapat pendeta atau nasihat pendeta buat kita adalah bahwa untuk kita bisa peduli, bisa mengasihi orang lain, istri kita ataupun siapapun dia pendeta, kita harus melihat Kristus. Kristuslah jadi man usin apa pendeta bahasa karunya man yang harus diikuti mah gitu kira-kira ya. Iya, teladan lah. Man usihan gitu mah ya. Iya. Jadi itu satu pesan moral yang penting bahwa kita sebagai Mambre tidak boleh atau katakanlah harus melibat Kristus dalam setiap pesan kita. Nah, jadi ini luar biasa mah. Ini melebihi apa yang kami harapkan sebenarnya mah. Kalau kami tadi bicara sejarah tujuan Mambre ini malah kamu bawa jadi bagaimana kita menjadi Mambre yang baik di mata Kristus mah ya. Gitu. Nah, jadi mah ini kita masukin sesi terakhir nih mah. Sesi terakhir. Iya. Satu lagi mah. Ya. Tentunya kita berharap Mambre ini semakin maju mah ya. Bukan hanya dari sisi jumlah pastinya, tapi juga dari sisi kerohanian. Nah, apa saran lu mah untuk kami Mambre Tanjung Priuk? Ya kan mungkin juga karena podcast ini kan ditonton oleh orang banyak. Iya. Tentunya kan ini didengar oleh banyak Mambre-Mambre yang lain di lain klasis, lain apa runggun, ya kan? Nah, apa saran lu mah? Terakhir dari kami mah. Kerinduan jemaat akan firman Tuhan Priok luar biasa. Nah, itu kesimpulan kami. Iya. Jadi itulah sebenarnya yang perlu dikembangkan terus. Iya mah. Ya, bagaimana supaya ini sudah jadi dua runggun kita sudah makin berkembang lah mudah-mudahan. Dan tema Mamre tadi yaitu memang coba makin pekalah terhadap sekeliling kita apa yang terjadi. Iya. Berapa yang ke gereja sekarang? Saya katakan selalu belakangan ini 40% yang ke gereja, 60 enggak. Nah, sebenarnya kalau kita asik sendiri dengan 40% ini, bukan begitu maksud Tuhan, maksud saya. Iya. Apa terdiate itu tadi? Implementasinya mah ya. Mengapa mereka yang 60% nggak datang? Apa usaha kita? Iya. Apa usaha kita? Iya. Supaya apa kita datangi, didoakan atau apa? Apakah kita sudah asik dengan pelayanan diri sendiri, gereja, jabu-jabu? Iya. Apa misalnya di sini?
bagaimana dengan nasib yang 60%? Nah itu Siap. saya kira Iya. yang perlu dilakukan. Artinya masih tetap dengan tema Mamre tadi sebenarnya Betul mah. RDAT ya. Betul mah. Nah, bagaimana nasib yang 60% itu Iya. ke gereja? Haruskah kita diamkan? Kan Iya, gitu mah ya. itu. Ini informasi buat semua kita, pemirsa dan Mambre Tanjung Priok khususnya. Nora adalah tokoh pelayanan yang aku pribadi yang pasti juga banyak orang kenal, luar biasa. Dulu Nora aktif di Lembaga Kitab ya Maya. Iya. Jadi kalau Stabi gelar Nora, Mami Hilda Pelawi. Iya. Nah itu, wah itu tokoh besar lah itu. Jadi apa yang mau kami sampaikan di sini adalah bahwa Mama dan Mami adalah pasangan yang saling mendukung, saling melengkapi dan satu dalam Tuhan, kan gitu Maya. Sehingga kita semua tahu bahwa Mama adalah, kami rasa mah kamu ketua klasis paling lama kali Maya. Iya, 4 periode. 4 periode, luar biasa itu. Behind a great man always a great woman. Iya kan mah? Iya, betul. Itu dia. Banyaklah kita belajar kepada kita yang luar biasa ini. Jadi Nora juga. Iya, Nora juga. Jadi hari ini podcast kita ini mahal ini mah. Ini podcast yang mahal karena apa? Karena yang pertama adalah kita jadi oleh pendeta kita ya senior dan juga pribadi yang sudah banyak pengalaman makan asam garam dalam dunia pelayanan dan juga memiliki pendamping yang luar biasa. Sehingga kita semua tahu bahwa Mama ini pada akhirnya begitu sangat dihormati di GBKP, terkhusus di organisasi sampai ke Modraman ya Maya. Kami juga cukup punya inilah pengaruh dulu. Jadi kami rasa kami sudah banyak memberi kami masukan, pengetahuan juga mah, karena firman Tuhan mengatakan umatku binasa kalau tanpa pengetahuan. Nah, jadi pengetahuan yang kita punya ini mah yang kita dapat dari kami ini kami akan coba implementasikan mah, memperdalam lagi makna Mambre Mediate, Mambre Pemere, memperdalam lagi makna Mambre selaku imam dalam keluarga, dan memperdalam lagi bagaimana Mambre bisa bersinergi dengan Moria. Oh bagaimana? Jadi jadi endam podcast hari ini mah. Jadi kami sendiri diberikan target oleh BP Mambre Runggu Tanjung Priok 10 kali podcast mah. Dan kedepannya akan ada tema-tema yang lain. Dan kami berharap kami bisa tetap berkontribusi bersama kami, jaga kesehatan dulu mah, terus melayani Tuhan, teruslah memberikan ajaran buat kami karena kami selaku orang tua sangat dibutuhkan mah. Jadi MIA sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan keluarga mah. Ya, bujur mah. Ya.